Halo, selamat sore. Sore, Bu. Sore. Sore, Bu. Ini bisa dimulai atau masih mau menunggu lagi? Kita mulai ya. Baik, Bu. Screen saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Videonya saya nggak nyalain ya. Nggak stabil lagi nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk ya, terima kasih. Nanti minta tolong saya disaut-sautin ya biar saya tahu kalau masih online seperti itu ya. Oke, hari ini kita akan latihan soal UTS. Mungkin soalnya sudah di-share sama Bu Mega ya di e-learning. Sudah nyoba? Sudah, Bu. Yang sudah, siapa saja? Hanya satu. Nah, ya udah enggak apa-apa ya. Nanti sambil kalau sudah mengerjakan ini enak sekali, jadi tinggal ngecek saja nanti. Oke, saya langsung saja ya. Soal yang pertama, sebenarnya ini nggak dibahas nggak apa-apa ini. Saya pikir ini pada bisa ini teori. Buatkan deskripsi PEAS, Performance Measure, Environment, Action, dan Sensor dari agen yang melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama ada robot soccer player sama internet book untuk shopping agent. Yang pertama robot soccer player berarti dia apa? Robot yang main bola ya nggak? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Betul, Bu. Yang kedua adalah internet book, dia ada shopping agent. Jadi dia mungkin ada rekomend sistem untuk buku gitu, internet book. Nah, nanti ini kunci jawabannya saya kasih. Nah, apa namanya untuk robot soccer player, performance measure-nya, dia adalah memenangkan pertandingan. Nah, ukurannya adalah menang, tanding, sama jumlah skor yang dihasilkan. Mungkin bisa itu jumlah skor. Kalau skornya banyak berarti menang, gitu kan. Kemudian lingkungannya adalah lapangan bola. Kemudian ada bola. Kemudian pemain lawan, kemudian pemain dalam satu timnya. Ini adalah lingkungannya. Kemudian action-nya bisa berupa gerakan kaki, gerakan tangan, kemudian gerakan menendang bola. Nah, kemudian sensor yang bisa dipakai adalah kamera, sensor arah, kemudian akselerometer untuk mengukur kecepatan dan sebagainya. Kemudian internet book shopping agent dia kan memberikan rekomendasi buku performance measure-nya. Dia bisa merekomendasikan buku. Kemudian bisa juga kita tambahin merekomendasikan buku dengan harga yang minimum. Kemudian lingkungannya adalah internet, karena internet ya, itu kayak bot seperti itu. Kemudian action-nya apa yang dia lakukan? Menampilkan list buku, kemudian memasukkan data buku yang ingin dibeli, yang rekomend. Kemudian input dia, sensornya adalah dengan keyboard, seperti itu. Jadi user menginput sesuatu, menginput judul buku seperti itu misalnya, atau penulis buku dan sebagainya. Ini adalah soal yang pertama. Soal yang kedua, untuk setiap agen pada nomor 1, lengkapi jenis environment pada tabel di bawah. Apakah observable, apakah deterministik, apakah episodik, apakah statik, apakah discrete, apakah agent. Agentnya apa? Multi atau single. Nah, apakah observable adalah partially, sebagian, internet punya juga
sebagian, bahwa action-action yang apa namanya itu ada di pemrosesannya nggak semuanya akan terlihat gitu. Kemudian deterministik, ada stokastik, ada deterministik. Untuk robotnya stokastik, internet punya deterministik. Kemudian dia dua-duanya adalah sekuensial. Kemudian robot checker player itu dinamik ya dia. Kemudian untuk internet book shopping agent dia ada statik. Kemudian untuk robot dia continuous, untuk internet book shopping dia akan discrete, bukunya jelas. Kalau robot shocker agent dia continuous. Kemudian agentnya dia ada multi agent untuk robot shocker player. Kalau internet book dia akan single agent. Nanti bisa dibuka-buka lagi di teori ya. Kemudian soal yang ketiga, tuliskan apa yang paling mungkin dapat menjadi state, action, full path, dan pet pose dari vakum. Ini mesin vakum nih, kalau nggak salah nih, dari World State Spacecraft berikut. Ya, gerakan kanan, kiri, dan sebagainya ya. Ini adalah ruang-ruangan yang kotor. Kemarin masih ingat teman-teman, ini kotor, ini yang bersih, dan sebagainya. Nah, yang bisa menjadi state-nya adalah berada di salah satu lokasi. Apakah di lokasi yang kotor ataukah lokasi yang bersih? Itu adalah state-nya. Action-nya apa? Ke kanan, ke kiri, atau sedot. Gitu. Tujuannya adalah supaya semua lokasi bersih. Kemudian pet cost-nya adalah jumlah langkah yang diperlukan untuk mendapatkan full test. Supaya semua lokasi bersih, berapa jumlah langkah yang diperlukan. Seperti itu. Itu adalah pet cost-nya. Kemudian soal yang keempat, cepet banget ya soal yang keempat aja. Soal yang keempat, tentukan kota yang harus dikunjungi berikut jaraknya apabila seorang penjual cari kota yang harus dikunjungi sama jaraknya. Jaraknya berapa? Jika seorang penjual harus berangkat dari Frankfurt ke Munchen. Nah, grafnya di bawah ini. Nah, kemudian nanti dicari pakai algoritma apa? Nah, greedy base first search sama A bintang. Nah, nanti Astar ya, A bintang, bahasa Indonesianya bintang. Dia adalah supaya dibentuk tree search strategies. Seperti itu. Ada yang udah ketemu? Belum, Bu. Belum dicari. Belum dicari apa belum ketemu? Ya nggak dicari ya nggak ketemu, Thomas. Oke, saya screenshot dulu aja. Screen. Dimarahin sama si itu. Boleh print screen ya? Sama si. Kelihatan nggak? Ini paint saya, paint. Terlihat. Lihat, Bu. Oke. Bisa sedikit apa? More head floating. Oke, tujuannya dari Frankfurt ke Munchen ya. Kita bikin tree, kemudian pakainya tadi metodenya apa? Greedy, base first search, sama Astar, A bintang. Bintang kayaknya nggak enak banget Bu, A bintang. Kelihatan ini banget ya. Kita mau cari greedy, BFS, sama Astar atau A bintang. Kemudian teman-teman mungkin masih ingat kalau greedy BFS itu evaluasinya adalah Fn sama dengan apa? Hn. Ingat nggak? Untuk Astar, evaluasinya ya apa fungsinya? Fn-nya adalah, kalau N itu adalah kota-kota, adalah HN plus N GN, Bu. GN. Iya. GN plus GN. Bisa dikit bisa nih. N plus GN. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu.
Oke. Oke. Sekarang greedy BFS. Greedy BFS. Kalau teman-teman ingat, kayaknya udah pada ngerjain ini, pada diem-dieman aja nih. Nah, kalau greedy BFS tadi kita awalnya dari Frankfurt, tujuan akhirnya adalah Munchen. Unitnya adalah Frankfurt. Kemudian goal-nya adalah di Munchen. Oke. Oke. Mungkin teman-teman masih ingat bedanya ini dan ini. Nah, misalnya ini adalah N. Nah, ini adalah HN. HN-nya adalah suatu apa? SLD. Nah, strike leg distance. Maksudnya apa? Misalnya bayangkan Frankfurt ke Munchen dibikin garis lurus. Nah, Frankfurt ke Munchen dibikin garis lurus ada 335 km. Kemudian Mannheim ke Munchen. Kalau dibikin garis lurus 295 km. Würzburg misalnya, ini misal SLD strike leg distance-nya kalau dibikin garis lurus atau teorema Pythagorasnya gitu ya, miring garisnya gitu. Koordinatnya nanti lurusnya adalah 200 km dan seterusnya. Itu adalah SLD. Nah, untuk greedy BFS ini misalnya kita asumsikan dia melihat SLD. Seperti itu. HN-nya adalah SLD, ini asumsi ya. Nah, jadinya bagaimana nih? Siapa ini yang menjadi root-nya? Siapa root-nya? Frankfurt, Bu. Frankfurt, Bu. Oke, karena ya inisial ya. Frankfurt. Nah, maafkan tidak bulat ya. Nah, berapakah FN-nya? Ayo. FN sama dengan H? 335 km, Bu. Oke, 335 km. Ini adalah 335. Nah, yang bingung bisa sambil ngintip materi lalu ya. Nah, kemudian apa namanya trinya ini kemana? Kalau mau ke Munchen, kita ambillah 335 gitu ya. Nah, ini sudah dikunjungi. Kemudian berikutnya kemana? Bisa kemana saja? Ke Würzburg, ke Mannheim, sama Kassel. Oke, saya urutkan supaya urut aja ya. Mannheim, terus Würzburg sama Kassel. Nah, berapakah HN-nya? Ke Mannheim? Mannheim ke itu Munchen? 295, Bu. Mannheim 295, terus Würzburg 200. 200, Kassel 350. Kassel 350. Nah, yo mana yang dipilih? Würzburg. Nah, saya lingkar ya. Oke. Bener kayak gini aja? Nah, habis itu bagaimana? Dilanjut dari Würzburg. Dilanjut dari Würzburg. Kemana kita? Ke gunung. Erfurt. Erfurt sama? Nuremberg. Nah, Erfurt dan Nuremberg. Oke. Berapa Erfurt? NA berarti dia nggak ada jalur langsung ke Munchen, kita bisa tulis dia adalah infinitive, tidak hingga. Jadi kita nggak akan pilih kalau dibandingkan ya. Besar sekali pokoknya intinya, positif tak hingga. Kemudian number 120. Kita pilih mana berarti? Number. Sini. Nah, terus and then
Langsung Munchen. Langsung Munchen. Apakah nggak ada cabangnya? Ada Bu. Ya, Ke start. ya ke Munchen atau bacanya gimana sih? Saya orang Jawa nih, Stuttgart. Susah banget. Ke Munchen berapa ke Munchen? 0. Stuttgart 240. Nah, ini langsung nyampe ini bener. Ayo bener nggak ini? Benarkah seperti ini? Selesai? Iya, Bu. Udah nyampe goal state. Iya, udah goal state di Munchen. Nah, oke. Sebentar nih, semuanya dan nanyain. Oke, akun mana? Akun biasanya. Ini berarti kita jalurnya adalah lewat Frankfurt, Würzburg, Nuremberg. Ini kenapa nggak mau geser nih? Oke, nah, oke. Kemudian Munchen. Nah, berapakah jaraknya? Jangan lupa tadi soalnya. Soalnya tadi mana? Soal UTS. Tentukan kota yang dikunjungi berikut jaraknya. Nah, ayo jaraknya berapa? Wing, salah. Jaraknya berapa? Ayo. Terdiam semua. Jaraknya berapa? Frankfurt ke Würzburg berapa? 217. Ya, oke. Sebentar. Saya tulis ulang aja. Pakai di BFS gitu ya. Di BFS. Dia dari Frankfurt ke Würzburg ke Munchen. Dia adalah, ini ke sini adalah 217 yaitu ya. Ditambah Würzburg ke Nuremberg 103. Munchen ke Nuremberg ke Munchen 167. Totalnya adalah 487. 487. 487 kilometer. Nah, ini adalah pakai greedy BFS. Nah, berikutnya kita pakai Astar, A bintang. Kalau A bintang, kita adalah HN plus GN. Asumsinya HN-nya adalah SLD-nya, GN-nya adalah apa? Cost real-nya, jarak real-nya, jalannya istilahnya. Kalau itu adalah garis lurusnya, GN-nya adalah memang perjalanannya di Frankfurt ke Würzburg berapa sih? Ini ada 217 km dan seterusnya. Nah, berarti di sini kita awalnya apa nih? Awalnya apa? Tarik sambung, Kak. Tarik. Oh, kecilan. Jangan. Kecilin sedikit nggak bisa ya? Udah geser-geser aja ntar. Oh, ini saya copy aja. Ya, daun yang mana itu? Saya copy ke sebelah sini. Yang ini ke sini nih arahnya. Itu ngempet banget. Batang mana batang? Itu Azil lagi ngajarin adiknya kali ya. Oh iya. Maaf, Bu. Nah, oke. Kalau Astar adalah FN sama dengan HN plus GN. Kalau HN-nya adalah ini jaraknya, kilometernya yang sebelah sini. GN-nya adalah jarak realnya. Nah, di sini berarti kita inisiasinya yang mana nih? Siapa root-nya? Frankfurt, Bu. Oke. Nilainya HN plus GN. HN-nya berapa HN-nya?
335 km, Bu. 335. 335. HN plus GN kos yang dibutuhkan sampai ke Frankfurt berapa? 217, 85, yang mana ya? Dari Frankfurt mau ke Frankfurt berapa kilometer? 0. 0. Ya, 0 dulu ya. Nah, ini kan berinisiasi. Berarti adalah 335 335. FN-nya ya, valuation-nya. Nah, kemudian dia bisa kemana aja? Mannheim, Wolfsburg, Kassel. Sama Mannheim, Wolfsburg, sama Kassel. Mannheim, Würzburg, sama Kassel. Kassel apa Kassel nih, nggak tahu deh. Nah, kalau ke Mannheim, berapakah HN-nya? Mannheim ke 29. Munchen, berapa? 295 tambah 335. 295. GN-nya adalah real-nya Frankfurt ke Mannheim. 85. Frankfurt ke Mannheim adalah butuh 85. Ya, begitu. Kalau saya kelupaan harus ngasih tahu ya. Oke. Kemudian ini saya juga lumayan pemula nih pakai ini metode ini. Kemudian Frankfurt ke Würzburg, berapakah Würzburg ke Munchen? HN-nya adalah 200. Oke. Ditambah 200. Kemudian Frankfurt ke Würzburg 217. 200. Ini tadi totalnya berapa ini? 417. 417. Kalau yang ini? 390. 390. 380. Ini kayaknya udah ngerjain. 80. 380. Ini 8. Oke. Nah, biarin aja. Kemudian Kassel ke Munchen, HN-nya 350 ditambah 173. Frankfurt ke Kassel 173. Totalnya adalah 523. 533. Benar? 520. 20, Bu. 523. 523. Oke, pokoknya saya ngikut aja nih penjumlahannya ya. Nah, kemanakah kita? Yang paling Kecil, Bu. sedikit. Yang mana? Mannheim. Kita ke Mannheim. Oke, kita sudah sampai Mannheim nih sekarang. Nah, kemudian kemana selanjutnya? Karlsruhe ya boleh. Karlsruhe. Berapakah dia? Karlsruhe ke Munchen? 250. Ini adalah HN. GN-nya 80. 80 aja udah. Yakin? Ya, Bu, benar. Yakin 80 gitu. 80 tambah 85 ya, Bu? 80 ditambah 85. Karena awalnya kita dari Frankfurt, ya kan? Frankfurt ke Karlsruhe itu berapa sih? 85. Realnya adalah GN-nya adalah 85 ditambah 80. Kemudian HN-nya adalah ini Karlsruhe ke Munchen. Nah, ini adalah biar nggak lupa ya, ini HN-nya. Ini kemudian ditambah GN. GN-nya adalah realnya. Realnya adalah 85 ditambah 80. Ini adalah GN-nya. Jadi totalnya adalah berapa? 250 tambah 85 tambah 80. Kalkulator? 415. 415. Sekarang pilih mana? Oke, 415 benar? Insya Allah. Benar, Bu. Benar, Bu. Yakin? Ya oke. Ya udah nggak apa-apa. Nah, sekarang kita pilih yang mana kalau kayak gini? Ke Augsburg. Langsung. Ke Augsburg. Ke Augsburg siapa? Karlsruhe ya? Ya. Ya, Bu. Nah, Karlsruhe ke
Augsburg. Kita cari. Berarti kita pilih Karlsruhe. Nah, kita ke Augsburg. Abaikan tulisan saya yang jelek sekali ini. Nah, berapakah dia? Berapakah HN-nya? Augsburg 80. 80. Ini adalah HN. GN-nya 85 tambah 85, 80 tambah 250 sama 250. Totalnya berapa? 495. Berapa? 495. 495. 495. Siapakah yang kita pilih sekarang? Yang belum dilingkari. Nah, ini sebenarnya lingkaran ini ada tujuannya. Lingkaran ini adalah yang sudah kita pilih. Nah, berikutnya kita akan memilih yang belum dilingkari. Ada 495, 417, sama 523. Kita pilih Wolfsburg. Wolfsburg. Gitu ya. Jadi tujuan saya melingkari ini adalah yang sudah kita pilih. Nanti tidak akan dipilih lagi. Nah, Wolfsburg. Oke. Setelah Wolfsburg kita bisa kemana? Erfurt sama Erfurt sama Nuremberg. Erfurt sama Nuremberg. Oke. Ring. Ke Erfurt berapa? Erfurt ke Munchen. HN-nya? NA Tak hingga. plus infinity. Tak hingga ditambah berapa aja gitu istilahnya ya. Pokoknya ini jauh banget karena nggak ada ujungnya. Nggak ada jalurnya. Kemudian dari Nuremberg ke Munchen? Nuremberg 20. Ditambah? Tambah GN-nya berapa? 217. Ditambah 103. Ditambah 103. Totalnya ada? 440. 450. 440 apa 450? 440. 440. Pokoknya saya ngikut loh. Nah, benar? Yakin? Nah, sekarang pilih. 495, tak hingga, 440, 523. 40. 440. Kita pilih nomor. Nuremberg. Oke. Nah, berikutnya nomor kemana? Ke Munchen. Sama Stuttgart. Stuttgart sama Munchen. Munchen sama Stuttgart. Stuttgart. Nah, Munchen berapa Munchen? Nomor ke Munchen? Nomor ke Munchen. Munchen berapa? 0. 0. Sudah sampai Munchen 0, berarti ditambah 167. GN-nya? 167, 103. 167 ditambah 103. 103 ditambah 217. 217. Totalnya adalah 487 ya. 487. Nah, kalau ke Stuttgart Stuttgart 240 ya. Benar? Ditambah ini HN-nya, GN-nya adalah 103 tambah 217. Balik lagi dong. 167 tambah 103 ditambah 183 tambah 103 ditambah 217, benar nggak? Iya, benar. 217 ya. Itu banyak. Totalnya 200. 2, 3, 4, 5, 6, Banyak. 700 sekian gitu. Iya, iya. Berapa ini? Ini sekarang kita punya, nanti dihitung ya, nggak boleh malas. Berarti kita pilih siapa ini? Munchen, Bu. Masih Munchen. Udah sampai ya kita? Iya. Begitu. Berarti jalur kita adalah trinya adalah dari Frankfurt, Ke Wolfsburg, Nuremberg, ke Munchen. Total jaraknya adalah 487. 487. Berarti kita dari Frankfurt ke Wolfsburg
ke Nuremberg, ke Munchen. Totalnya adalah 487. Jumlahnya sama ya kayak yang tadi ya kayaknya nih. Nih, oh iya sama nih. Frankfurt, Würzburg, Nuremberg sama Munchen. Sama ya hasilnya? Sama, Bu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang disampaikan? Nggak ada? Masih gampang ya? Belum, Bu. Alhamdulillah. Ya Allah. Soal UTS nomor 4 ya. Oke. Oke, kalau begitu kita lanjut. Berarti udah dapat jawaban ini ya. Jawabannya adalah Frankfurt, Würzburg, Nuremberg, Munchen 487, A Bintang juga begitu. Ini jawaban langsungnya. Kemudian soal yang nomor 5. Salah ya tadi. Oh iya benar nih. Soal 5. Soal 5. Pertanyaannya adalah salah satu algoritma pencarian dengan optimasi, yakni algoritma genetika, genetik algoritma nih. Anggap sebuah algoritma genetika menggunakan kromosom dalam bentuk X-nya A, B, C, D, E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya kromosomnya, susunannya. Kemudian dengan panjang tetap 8 gen. Tetap 8 terus, nggak berkurang. Setiap gen berada dalam digit antara 0 sampai 9. Bisa 0, 1, 2, 3, sampai 9. Jika fitness function dari setiap individual X didefinisikan sebagai berikut. Ini fitness function-nya. Fx-nya adalah A tambah B dikurangi C tambah D ditambah E plus F dikurangi G plus H. Nah, kemudian populasi awal terdiri dari 4 individual awal. Nih, awalnya ada 4 nih initial state-nya. Individunya ada 4. Kromosomnya segini nih. Kromosomnya 5, 5, 4, 1, 3, 5, 3, 2. Nah, ingat ini bentuknya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Begitu. Ya. Nah, kemudian yang soal pertama adalah hitung fitness dari setiap individual. Nah, tulis langkah-langkah yang Anda kerjakan dan susun hasilnya berdasarkan nilai fitness tertinggi ke terendah. Begitu. Kemudian soal kedua adalah lakukan operasi crossover. Kita silangkan. Silangkan siapa yang disilangkan? 2 individu dengan nilai fitness tertinggi. Kalau sudah disorting di awal, berarti 2 yang paling awal. Menggunakan teknik one point crossover pada titik tengah. Berarti dipotong 1 di titik tengah. Nah, ini berarti bagaimana? Yang pertama kita harus ngitung apa? Fitness. Ya enggak? Nah, hitung fitness dari setiap individual. Fitness fungsinya bagaimana? Ini loh. Nah, Fx sama dengan A plus B dikurangi C plus D tambah E plus F dikurangi G plus H. Berarti Fx1 adalah apa? Ayo. 5 tambah 5. 5 tambah 5 dikurangi 4 tambah 4 1. 4 tambah 1 dikurangi Tambah, Bu. 3 tambah 5 dikurangi 3 tambah 2. Totalnya ini berapa ini? Ini yang Itu kurang ditambah, tambah, Bu. Bu. Ini tambah, Bu. Yang habis 4 tambah 1. Oh iya, sorry. Oh iya, ini tambah. Oh iya, benar. Maaf. Hasilnya berapa ini? 13. 13. Oke, saya ikut aja ya. Kemudian Fx2-nya berarti adalah 7 tambah 7 dikurangi 1 plus 2 ditambah 6 tambah 6 dikurangi 0 plus 1. Hasilnya adalah berapa? 22, Bu. 22. Mohon maaf, Bu. Yang Fx1 seharusnya 8, Bu, bukan 13. Mana sih? Ini. 8. Iya. Seharusnya 8. 10 dikurangi 5, 5. 5 ditambah 8. Ya, Bu, 8. 5 ditambah 8? 13, Bu. 13 5 lagi. dikurangi Dikurangi 5. Oh, tadi siapa yang bilang 13? Ayo. Hehe. Ya sudah, nggak apa-apa ya.
8 ya. Ini? Oke. Fx3 adalah 1 tambah 3. 1 ditambah 3 dikurangi 9 ditambah 2 ditambah 1 plus 2 dikurangi 8 ditambah 5. Berapa ini totalnya? Minus 17. Minus? 17. Minus 17. Tuh. Oke. Kemudian Fx4. Berapa ini? 3 tambah 1 dikurangi 8 tambah 5 ditambah 2 tambah 0 dikurangi 9 ditambah 4. Hasilnya adalah Min 20. minus Minus 20. 20. Oke. Kemudian hitung fitness kan tulisnya. Dari setiap tulis langkah-langkah yang Anda kerjakan. Oke. Susun hasilnya berdasarkan nilai fitness tertinggi ke terendah. Yang tertinggi siapa? X1, apa X2, apa X3, X4? X2. X2. Lanjut. X1. Terus? X3. Terus? X4. X4. Oke. Selesai ya, yang pertama. Kemudian melakukan operasi crossover persilangan pada dua individual dengan nilai fitness tertinggi menggunakan teknik one point crossover pada titik tengah. Nah, nilai fitness tertinggi, dua individu dengan nilai fitness tertinggi siapa? X2 sama X1. X2 sama X1. Nah, X2-nya adalah 771266001. X1-nya adalah 55. Kalau saya salah kasih tahu ya, 413532. Titik tengahnya di mana? Titik tengah. 213, Bu. Sini ya. Di antara 2 dan 6. Ini titik tengahnya, sini titik tengahnya, ya enggak? 1 dan 1. Nah, kita crossover. Crossover. Kita crossover. Disilangkan. Disilangkan. Ini nempel sini, ini nempel sana. Bayangkan ini dipecah jadi 2, kemudian ditempelkan. Yang depan X2 dapat yang belakang. Yang belakang X2 dapat depannya X1. Begitu. Jadinya apa? 3. Namanya siapa? Misalnya I1 gitu ya. Misalnya 5541 dapat belakangnya 6601. Kemudian I2-nya adalah individu baru kedua adalah 7712 dapat 3532. Nah, sudah kita silangkan dapat 2 individu baru. Sampai sini bagaimana? Apakah ada yang mau disampaikan? Clear ya? Clear, Bu. Nah, sip. Nah, 712 3532. Oke. Soal 6. Oh, udah mau selesai kan? Soal 6. Gambar di bawah ini merupakan sebuah game tree dengan 2 pemain. Pemain pertama adalah maximizer. Bayangkan kita mau membuat sistem, kita mau sistem kita menang kan otomatis, sistem kita pinter gitu. Kemudian pemain kedua adalah minimizer. Kita mau lawan kita kalah gitu istilahnya. Nah, menggunakan game tree ini, nah tentukan misalnya kita pakai algoritma alpha beta pruning nih. Berapa nilai akhir atau final value pada node S? Berapakah nilainya ini terakhir, S-nya? Kemudian berapakah nilai akhir dari alpha dan beta pada node A? Node A ini berapa alpha betanya?
Kemudian jika semua node anak dari A sudah dikunjungi, kalau CD ini semuanya sampai ke bawah-bawahnya semuanya sudah dikunjungi, kalau udah selesai nih A-nya berapa? Blok sini selesai. Kemudian node mana sajakah yang akan dipangkas, akan di-pruning? Nah, mana yang akan di-pruning nanti? Nah, jelaskan mengapa terjadi pruning pada node tersebut. Kenapa di-pruning? Gitu. Nah, kita coba screenshot ini. Bisa pindah ke ini. Start ya. Kita pindah ke sini. Pindah ke new aja. Nah, sedikit supaya kelihatan jelas. Oke. Kelihatan ya? Lihat, Bu. Aman. Sip. Ini di hide floating. Oke, pulpen warna merah. Itu aja. Masih ingat bagaimana nih? Tadi mintanya alpha beta pruning ya. Alpha beta pruning masih ingat bahwa kalau alpha itu adalah maksimal, ya enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Kita ini adalah maksimum dari semua tempat, beta itu adalah minimum, gitu. Nah, kemudian untuk inisiasi ketika kita ada di max, nih alfanya berapa? Inisiasinya, karena kita mau mencari maksimum, minus tak hingga. Betanya positif, tak hingga. Nilai titik ini, value-nya berapa? Nilai ini, S? Minta hingga. Minus tak hingga, karena ikut si max ya, alfa. Nah, kemudian pas di sini nih, inisiasi awalnya, alfanya adalah sama ya, karena kita mencari positif tak hingga. Ini terlalu kecil nggak tulisan saya? P-nya adalah Lihat, Bu. positif tak hingga. Kemudian di titik C, alfanya adalah tetap ya, minus tak hingga. Betanya adalah positif tak hingga. Untuk inisiasi awalnya, nilai titik ini adalah value-nya adalah ketika di max, berarti ikut si alpha inisiasinya. Nah, kita sudah turun ke sini, lalu kita turun ke G. Ketemu 3. Ketemu 3 ya. Nah, ketemu 3, kita bawa naik. Seret. Aku dapat 3 nih. Oke. Dapat V3. Ya enggak? Manakah yang maksimum? Oke, kita 3 di sini. Manakah yang maksimum V-nya? Minus tak hingga ataukah 3? 3, Bu. 3, Bu. Nah, jadi ini kita coret, set, diganti 3. Begitu juga di sini kita akan mengupdate alpha. Minus tak hingga, kita cari max ya. Mana maksimum? Minus tak hingga atau 3? 3. 3. Nah, oke. Kemudian apakah kita harus belok ke kanan? Ayo, ingat nggak syaratnya? Adversarial search. Kita ngintip dulu bolehlah. Bolehlah Bu ngintip-ngintip. Enggak, suruh ngapalin kan ya? Nah, syaratnya kemarin gimana? Ini bisa di-copy langsung nggak ya? Saya pindah ke sini. Oh, mau. Nah, oke, sip. Apakah kita harus menengok ke kanan? Kita di max, berarti kita ngomongin alpha pruning. Apakah V lebih besar sama dengan beta? Tidak. Apakah 3 lebih besar sama dengan plus tak hingga? Enggak kan? Karena tidak, maka kita tidak pruning. Sehingga kita perlu nengok-nengok. Nah, karena V-nya masih kurang dari beta.
Jadi kita tengok-tengoklah ke bawah, kita turun, ketemu si 5. Nah, sudah telusuri ketemu si 5, kita bawa lagi nih naik ke atas. Red, 5 nih. Saya punya 5 nih. Nah, ketemu si 5, V-nya udah punya 3. Kita cari yang maksimum, ya enggak? Maksimum mana? 3 atau 5 Mau. V-nya? 5, Bu. 5. Berarti V-nya diupdate jadi 5. Di max berarti kita juga update si alpha. Alpha-nya berapa jadinya? 3 atau 5 Ganti 5, Bu. maksimum? 5. Gitu. Nah, sudah selesai di titik ini, di node C sudah selesai. Berarti kita naik lagi ke titik A. Halo, aku di sini membawa si V sama dengan 5 loh, gitu kan. Dia ngasih tahu, kalau halo A, kamu punya anak 5. Anaknya A kan 5 nih, si C. C-nya kan 5 nilainya. Nah, ini adalah nilai akhirnya. Nah, aku dapat 5 loh di sini. Oke. Manakah yang minimum? 5, Bu. Ini ya, plus tak hingga atau 5? 5. 5. Sehingga V-nya adalah 5. Ingat ini di minus mengupdate beta. Manakah yang minimum plus tak hingga atau 5? 5. 5 juga. Nah, perlu nggak nengok ke kanan? Perlu nggak? Masih butuh, Bu. Nah, kita cek beta pruning, karena ini di minimum ya, cek beta pruning. Apakah V kurang dari A? Apakah 5 kurang dari sama dengan Enggak, Bu. minus tak hingga? Tidak ya? perlu. Tidak, Bu. Karena V masih lebih besar, iya benar. Karena Ya. V lebih besar dari alfa tidak memenuhi syarat nih. Berarti kita harus tengok-tengok. Nah, kita tengok ke sini. Ke D. Ke D. Nah, bagaimana di D? Nah, teman-teman perhatikan, alfa beta itu diturunkan ke anaknya. Nah, di sini alfanya adalah minus tak hingga. Betanya berapa? Dapat 5. 5. V-nya belum. V-nya di max berarti kita inisiasi minus tak hingga. V-nya belum dapat kan? Harus nengok ke bawah dulu. Kemudian kita turun ke bawah, ke kiri. Ketemu si ini 6. Kita bawa ke atas. Bawa ke atas. Aku punya 6 nih. Mana yang maksimum? 6 atau minus tak hingga? 6. 6. Nah, di max berarti kita update alpha. Minus tak hingga atau 6 yang maksimum? 6. Nah, perlu nggak nengok ke kanan? Enggak, Bu. Karena dia maksimum alpha pruning. Apakah V lebih besar sama dengan beta? Apakah 6 itu lebih besar dari beta? Ya, Bu. Ya, Bu. 6 lebih besar sama dengan Beta. 5. Ini Running, Bu. V-nya lebih besar sama dengan Pruning. ini salah-salah. Ini V lebih besar sama dengan beta. Jadi kita pruning gitu. Clear ya? Clear. Clear. Berarti ini kita dapat tadi udah 6 ya. Oke, sip. Oke, berarti kita kalau sudah selesai di D, kita sudah dapat nilai V-nya adalah 6. Nah, berarti kita bawa kemana? Naik ke atas. Halo, aku membawa 6 loh, gitu. Halo, aku dapat V di D ini adalah 6. Manakah yang minimum? V5 atau 6? 5. 5. Ini enggak. Nah, kita dapat tetap pakai ini, 5. Nah, betanya diupdate enggak? Manakah yang minimum, 5 atau 6? 5. 5 juga, berarti kita tidak update di sini. Nah, lalu kita bawa kemana ini? Sudah dapat A-nya, sudah dapat, kita ke atas, ke S. Gitu. Ke S. Nah, di sini kita dapat apa? Halo, si A itu nilainya 5 loh, gitu. Si A nilainya 5. Berapa V maksimumnya? Apakah minus tak hingga atau 5 sekarang? 5, Bu. 5. Nah, ini max berarti kita update alpha. Alphanya? 5. 5 juga. 5.
5 atau minus tak hingga 5 gitu. Nah, kemudian apakah kita perlu nengok-nengok ke kanan? Cek. Belum. Karena ini adalah max, jadi kita lihat cek apapun. Apakah V lebih besar sama dengan beta? Apakah 5 lebih besar sama dengan plus tak hingga? Oh, tidak. Tidak. Ininya V-nya masih kurang dari beta. Iya benar. Sehingga kita perlu tengok-tengok ke kanan. Kita tengok ke kanan. Ingat tadi apa? Turunkan nilai. Berarti kita punya alfa dari atas 5. Betanya adalah positif tak hingga. Berapakah V-nya? Belum. V-nya belum. V-nya nilai titik ini otomatis berasal dari titik anak-anaknya. Nah, ini adalah masih positif tak hingga. Kemudian kita tengok dulu ke kiri. Masih turunkan. Ini maknya punya 5, berarti alfanya ikut 5. B-nya adalah positif tak hingga, kemudian V-nya adalah berapa? Minus tak hingga. Karena ini ada di max. Di max dan minus tak hingga. Kemudian kita turun serut ke K. Dapat 1. Saya bawa naik nih 1. Pilih mana yang maksimum, minus tak hingga atau 1? 1, Bu. Oh, 1. Oke. 1, V-nya 1. Kemudian alfanya. Mana yang maksimum, 5 atau 1? 5, Bu. 5. 5, Bu. Mengupdate alfa. 5 atau 1? Apakah putus? Belum. 5, Bu. 5, Bu. Oh, sautin dong. Aduh. Tadi Tadi Saya Bu kira tiba-tiba putus diem. ini. Hah? Putus ya? ya tadi. Sekarang udah enggak. Bu. Oke. Dari jaringan saya nggak stabil, benar. Jadi kalau nggak disautin, saya ngerasa, oh berarti putus. 1 atau 5, kita pilih 5. V-nya tetap 1 ya. Alfanya 5, kita nggak ganti. Kita kemudian apakah perlu nengok ke kanan? Belum. Perlu. Apakah V lebih besar sama dengan beta? Tidak. Enggak, Bu. Tidak. Berarti V-nya masih kurang dari beta ya. Berarti kita perlu tengok-tengok ke kanan. Ketemulah si 4. Si 4 kita bawa naik. 4. Mana yang maksimum? 1 atau 4? 4, Bu. 4. Sehingga titik E ini nilainya adalah V-nya 4. Coret ya. Nilainya adalah 4. Nah, alfanya diupdate nggak? Mana yang maksimum, 5 atau 4? 5, Bu. 5. Berarti alfanya tidak kita update, tetap 5. Oke, kita sudah dapat titik ini, kita bawa ke atas. Kita dapat V sama dengan 4. Nah, V sama dengan 4. 4 nih. Nah, mana yang minimum? Plus tak hingga atau 4? 4, Bu. 4. Begitu juga dengan beta. Kita update minimum, berarti betanya diupdate. Positif tak hingga atau 4 yang 4, Bu. minimum? 4. Oke. Perlu tengok kanan nggak? Karena di minimum, kita cek syarat beta pruning. Apakah V Enggak usah, Bu. Bisa, Bu. kurang dari sama dengan A? Iya. Apakah 4 kurang dari sama dengan 5. 5? Oh iya, berarti di sini kita pruning. Berarti kita nggak perlu tengok ke F lagi. Berarti ini sudah, kita naik lagi balik ke atas. Ya nggak? Kita ke atas, set, gitu. Kita ke atas, kasih tahu nih kita sudah dapat V sama dengan 4. Titik B ini nilainya adalah, value-nya adalah 4. Manakah yang maksimum? 5 atau 4? 5. 5. Itu. Alfanya 5 atau 4? Mana yang 5, maksimum? Bu. 5. 5. Oke. Selesai? Selesai. Nah, berarti kita kerjakan soal yang tadi. Panjang sekali ya. Nah, berapakah nilai akhir atau final value pada node S? 5, Bu. Berapa? 5. Berarti soal yang pertama adalah jawabannya 5. Soal yang kedua,
Berapakah nilai akhir dari alfa dan beta pada not A jika semua not anak dari A sudah dikunjungi? Oh, not A nih, berapakah alfa dan betanya? Alfanya berapa nih akhirnya di A? Minta Alfanya adalah minus tak hingga, betanya 5. Kita 5. betanya Beta. 5. Ya kan? Oke. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3. Not mana sajakah yang akan dipangkas? Nah, jelaskan mengapa terjadi pruning pada not tersebut. Yang di pruning not mana saja? Yang Dia F. sama F, Bu. Dia sama Tidak. F. Yang F J, saja. ya kan? J, ya kan? MN, F, J sama N. J sama F. F. FMN gitu ya. FMN gitu ya. Kan anaknya Bu. nih, MN nih. Notnya kan itu semua nih, FMN ini. Ibu dan anak-anaknya. Nah, kenapa di pruning? Kenapa di pruning? Karena yang itu, Bu. Karena untuk alasan yang C adalah karena kenapa tadi? Karena V lebih besar sama dengan beta atau 6 lebih besar sama dengan apa ini tadi? 5. 5. Nah, kenapa F ini di pruning? Karena Ini lebih kecil dari V alfa. kecil V sama kurang dari A. sama dengan alfa, yakni 4 kurang dari sama dengan 5. 5. 5. Nah, MN-nya itu adalah anaknya F, jadi ikut ke pruning gitu intinya, ya. Nah, gitu. Berarti sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, kitanya 5C, F, dan F. Soal yang terakhir itu ini ya untuk nanti itu bawa. Sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ingin disampaikan? Bu, berarti yang diwarisin dari parent ke child itu cuma alfa betanya aja, Bu? Alfa betanya saja, karena Oke, siap, P Bu. itu adalah nilai titik. Buat pembandingan nanti itu, Bu, V-nya. Misalnya titik C. Titik C otomatis anaknya kalau nggak G ya H ya, nilainya kalau nggak 3 ya 5 gitu ya. Siap, Bu. Oke. Nah, titik D juga kalau nggak 6 ya 2. Kalau sudah ada apa namanya 6, V sama dengan 6, berarti 2-nya enggak gitu istilahnya kan max. Itu gampangnya. Kalau min berarti lihat C sama D, 5 atau 6 gitu istilahnya. Dan seterusnya. Ada lagi? Tidak ada? Belum ada, Bu. Alhamdulillah. Kalau belum berarti nggak ada, Mas. Sudah selesai. Nomor 7 enggak, Bu? Kenapa? 7 enggak? 7 enggak, itu buat nanti habis UTS materinya itu ke bawah. Oh, iya. Ya. Emang kamu udah diajarin itu? Belum kan? Constraint? Belum. Jadi kita sampai sini aja. Baik, Bu. Kalau sudah, gimana rasanya setelah kuliah? Kayaknya kuliah sampai apa namanya 6 pertemuan kemarin materi gitu, rasanya berat nggak di kepala? Berat, Bu. Nah, ya sudah sama. Saya ngerasakan juga berat oleh kuliah AI itu. Tapi setelah ngerti gini gimana rasanya? Senang, Bu. Rasanya kok ternyata nggak terlalu berat ya gitu. Ya semoga soal UTS-nya juga nggak berat gitu. Amin. Amin. Oh ya, Bu, soal UTS mirip-mirip kayak gini, Bu. Belum dibikin Mas ya. Ya kira-kira seperti itu Mas. Kira-kira mirip. Terang saja. Kira-kira mirip. Gitu. Kira-kira ya mungkin ini kan alpha beta pruning ya bisa jadi nanti minimax gitu ya. Bisa jadi gitu. Intinya teman-teman tetap belajar. Baik. Oke, kalau sudah tidak ada, saya stop share sebentar, saya simpan dulu. Soal UTS 6.
Bu, minta recording. Insya Allah ya Mas ya. Soalnya kalau habis ditutup itu juga nggak langsung masuk gitu istilahnya. Nanti segera saya tengok-tengok. Nah, nanti bisa diingatkan lagi saya ya besok misalnya ya. Ingetin aja gitu istilahnya. Kalau saya masih belum ngasih, besoknya lagi ingetin lagi gitu sampai pokoknya setiap hari minimal sehari sekali saya ingatkan Bu gitu ya. Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Jadi meskipun nggak saya respon itu biasanya saya lagi sibuk. Kemudian saya sempat buka tapi kayak belum bisa balas, entah belum bisa ngambil dan sebagainya. Nanti kayak read doang, kemudian besoknya lagi kamu bisa ingetin lagi besok. Gitu. Tapi kalau bisa siang-siang, jangan malam-malam. Saya kalau jujur saja saya kalau ini seringnya kalau nggak ada case khusus saya sehabis Isya itu sudah tidur jam 8 tuh paling saya udah tidur. Gitu. Jadi kalau ada hal khusus misalnya memang ada kerjaan atau apa atau mungkin deadline apa gitu mungkin saya akan melek gitu misalnya deadline skripsi dan sebagainya. Biasanya saya ikut bantuin anak-anak. Tapi kalau nggak ada saya biasanya tidur cepat jam 8 tidur damai gitu. Oke, kalau sudah tidak ada yang sampaikan mungkin segera kita akhiri. Sebelum kita akhiri kita foto-foto dulu boleh foto-foto bersama. Boleh on cam. Teman-teman boleh on cam, silahkan. View-nya galeri view sudah. Ada 5 halaman, guys. Lumayan. Oke, saya hitung sampai 10. Setelah hitungan 10, saya akan mulai screenshot dari halaman pertama sampai terakhir. Nanti kalau nggak ada yang ada yang nggak ke foto, minta tolong bisa foto sendiri juga. Mohon maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Print screen halaman 1. Ctrl C, di paste di mahasiswa AI mana? Oke. Halaman 1, kemudian saya halaman 2, print screen. Screen, paste. Kemudian halaman 3, print screen. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian halaman 4, print screen. Oke. Kemudian halaman terakhir, print screen. Ctrl C, Ctrl V. Oke, sudah terprint screen semua foto-fotonya. Oke, mungkin sekian kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti bisa, kalau masih ada yang bingung, bisa di grup ya, silahkan nanya-nanya. Jadi kalau ada yang nggak paham tuh, kalau teman-teman nanya di grup, nanti dijawab di grup supaya yang lain ikut tahu gitu istilahnya. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Tetap semangat, semuanya harus tetap sehat, tetap bahagia. Jangan lupa itu nomor 1 tuh, bahagia, happiness. Happiness, life is pursuit of happiness. Mengejar kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama semuanya. Silahkan live. Makasih banyak ya, Bu. Iya.